Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa'tabir bihi bihadihi al-hikayati wa la takun bihasan an ulumin dammaha asy-syar'u wa zajara anha wa lazim al-iktida'a bis sahabati radhiyallahu anhum waqtasiran ala ittiba'is sunnati wassalamatu bil adba'i wal khataru fil bahthi wal istiqlal. Fa'tabir, maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran, ambillah gambaran bihadihil hikayati, dengan cerita ini, dengan hikayah ini. Wala takun, dan jangan siapa kamu, bahasan, itu menjadi pembahas atau penyelidik, an ulumin, dari ilmu-ilmu, dammaha, yang mencela terhadap ulum, terhadap ilmu-ilmu, asyar'u, apa hukum syarak, wazajara, dan melarang, anha, terhadap ulum, dan melarang apa hukum syarak, anha, terhadap ulum, terhadap ilmu-ilmu. Itu apa yang kita bahas beberapa subuh yang sudah lalu. Jadi dari itu semua itu Imam Ghazali ambil pelajaran tuh. Makanya kalian itu jangan jadi penyelidik, jadi pembahas tentang ilmu-ilmu yang dicela oleh syarak. Udah, tak perlu kita belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat saja. Apalagi dilarang oleh agama. Walazim, dan tetapkanlah al-iktida'ah, untuk selalu ikut bis sahabati radhiyallahu anhum, dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai, anhum, atas mereka. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqtasir, dan berpegang teguhlah ala adba'is sunnati, atas ikut terhadap sunnah-sunnah Nabi. Assalamatu, maka sesungguhnya jalan keselamatan, bil adba'i, itu di dalam mengikuti terhadap Nabi. Ini cukup kita berpegang teguh kepada Allah, cukup kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah kalau ingin selamat. Dan ikut maksudnya ulama-ulama yang tetap berpegang teguh kepada ini. Jangan kemudian kita menyimpang dari itu, justru kita menjadi pengikut, menjadi orang-orang yang selalu mencari, membahas, dan sebagainya kepada ilmu-ilmu yang dilarang oleh syarak. Sudah gamblang, sudah jelas sebelumnya dijelaskan itu semua, kerugiannya apa. Wal khataru fil bahsi wal istiqlal, dan sangat berbahaya fil bahsi, di dalam membahas tentang ilmu yang dilarang itu, wal istiqlal, dan berdiri sendiri. Maksudnya di sini ini berdiri sendiri ini, dia tidak mau ikut kepada sahabat, tidak ikut terhadap sunnah Rasul, berpendapat sendiri, buat dalil sendiri. Mana asalnya Istiqlal itu merdeka, makanya masjid Istiqlal, artinya kemerdekaan. Disebut orang merdeka ini kan orang yang berdaulat, tidak bisa dikontaminasi oleh orang lain dan negara lain. Makanya maksud Istiqlal di sini yang orang yang merasa telah merdeka, bebas dia, ukur meter, tak perlu ikut Nabi, tak perlu ikut ini. Maka sekarang banyak kan muncul paham-paham orang meragukan kepada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kenapa kita harus ikut madhab? Kenapa kita tidak langsung kepada hadis Nabi? Kenapa kita tidak langsung kepada Al-Quran? Picik dia, berpikiran pendek.
Justru kita dengan ikut Imam Syafi'i, dengan kita ikut Imam Malik, dengan kita ikut Imam Hanafi, dan dengan kita ikut Imam Hambali, di situ justru itu yang disebut kita itu ikut kepada sunnah dan Al-Quran. Kenapa? Penjelasannya begini, logika. Kalau ada orang yang mengatakan udah kita harus langsung ke hadis Nabi aja, ke sunnah Nabi dan Al-Quran. Terus orang yang ngomong itu tuh tahunya ada hadis Nabi yang begini begitu dari siapa? Di Al-Quran ada ayat ini yang menjelaskan tentang ini dari siapa? Itu dari gurunya, pasti dia itu ada guru. Terus gurunya dia itu dari siapa? Tidak mungkin dia itu berdiri sendiri, itu tidak mungkin. Yang kedua, bukankah Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu, dia tidak berharkat, tidak ada tanda-tanda baca dan sebagainya. Siapa yang bikin? Ini orang ulama, sahabat Nabi, tabi'in seperti Abu Aswad Ad-Du'ali. Kalau semua orang berpendapat tentang hadis, tentang Al-Quran, menafsirkan itu masing-masing, setiap orang bebas menafsirkan itu semua, mau kayak apa agama ini? Hancur lebur. Berarti ada orang 100, ada 100 orang yang menafsirkan satu ayat misalnya. Udah 100 orang. Kalau seluruh dunia ini semua menafsirkan, masing-masing ikut pikiran dia sendiri, hancur apa agama? Justru adanya Imam Madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ini, justru ini dalam rangka untuk meluruskan kita ini. Oh ini loh yang benar. Tinggal kalian pilih dari 4 ini. Sedangkan yang 4 ini sudah sampai kepada tingkatan mujtahid, itu sudah sampai. Seperti biografinya yang sudah kita bahas sebelumnya itu seperti apa 4 imam ini. Nah, dari itunya saja kita tak sejauh kuku tak bisa melawan gitu. Dengan apa yang dilakukan keseharian oleh seorang Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Hambali. Jadi sekarang banyak orang yang seperti itu. Ibadahnya tidak ada, keilmuannya yaitu yang lebih banyak, ilmunya banyak dapat dari grup WA kirimannya. Ada grup WA, kawannya ngirim. Jadi malam saya singgung di malam pengajian malam Selasa. Jangan sembarangan. Kalau kita dapat transfer ilmu di HP, di WA, di Facebook, baca dulu benar-benar, teliti dulu benar-benar. Ini betul enggak nih? Sesuai enggak nih dengan Al-Quran? Sesuai enggak dengan hadis? Jangan-jangan apa yang dikirim orang ini itu sesuatu yang salah, ilmu menyesatkan. Kalau tak diteliti dulu kemudian kita share, itu bagi lagi kepada orang lain. Kita posting di Facebook, kirim di WA, kemudian dibaca oleh orang dan orang percaya kemudian mengikuti itu. Dosa enggak? Dosa berantai. Kalau yang percaya 1, 10, atau 100, 1000, 10.000, 1 juta orang mampu nanggung dosa itu. Ikuti apa yang dilakukan oleh para salafus sholihin. Jangan suka berdebat. Seperti Imam Malik, tak mau dia berdebat. Nah, kita ceritakan itu. Dan kita bahas. Kurang apa alim? Nggak gengsi dia dibilang bodoh karena tak menjawab. Padahal tahu. Cuma dia melihat orang yang tanya. Orang yang tanya betul-betul ikhlas, ingin belajar, dijelaskan sedetail-detailnya. Kalau orang yang bertanya cuma dilihat itu kayak model cuma mau ngetes, bangga-banggakan ilmunya. Udah lebih baik enggak ngaku Imam Malik. Udah, kamu yang pintar, aku enggak tahu. Sekarang sebaliknya, tak ngerti apa-apa, tapi sok tahu. Sekarang yang banyak. Wala tukthir atabajjuh. Janganlah kalian banyak
berbangga diri. Bira'ika, dengan pendapatmu sendiri. Wa ma'kulika, dan pikiran-pikiranmu sendiri. Wa dalilika, dan dalil-dalilmu sendiri atau bukti-buktimu sendiri. Wa burhanika, dan keterangan-keteranganmu sendiri. Wa za'mika, dan kemudian mendakwahkan dirimu. Anni, sesungguhnya aku, abhasu, aku telah membahas, anil asya'i, dari sesuatu-sesuatu, supaya aku mengetahui terhadap al asya, ala, atas perkara, hiya, adapun ma alaihi, itu tetap atas ma, ala ma hiya alaihi, atas perkara yang sebenarnya. Jadi dia membahas sesuatu ikut pikiran dia sendiri, ikut akalnya sendiri, buat dalil semau-maunya. Apa yang kata pikirannya itu yang jadikan dalil. Jangan seperti itu. Kenapa dia seperti itu, melakukan itu? Karena dia agar dibilang bisa membahas sesuatu, kemudian dia juga yang menyatakan bahwa itu yang benar, yang sebenarnya adalah hanya ikut pikiran. Dah, kalau tak tahu kita bilang tak tahu. Memang manusia itu punya keterbatasan. Apalagi kita kelas-kelas kita hari ini, itu hanya sedikit ilmu yang dititipkan Allah kepada kita, itu terlalu sedikit untuk kita kemudian menyombongkan diri, merasa bahwa kita itu tahu segalanya. Itu tidak bisa. Yang tahu kita sampaikan, kita jelaskan kepada orang lain yang perlu dan yang bertanya, yang mau belajar. Yang tidak tahu, tak usah kita sampaikan. Kalau ada orang bertanya kita kemudian tidak tahu, bilang tidak tahu. Masih mau ingin cari tahu dulu saya. Apa yang kamu tanyakan ini aku lagi tak paham ini. Aku juga tidak ngerti. Coba aku mau tanya dulu ke guruku. Tanya dulu kepada orang-orang yang paham, yang di atasku. Orang alim seperti itu. Kalau ada orang merasa serba bisa, apapun dijawab, apapun dijelaskan oleh dia, meskipun dia itu tak paham, tetap dia juga berusaha menjelaskan hanya berdasarkan pikiran-pikirannya. Itulah sesungguhnya orang yang bodoh, orang yang tidak dianggap oleh Rasulullah. Fa'ayyu dararin alayya fit tafakkuri fil ilmi, maka dimanakah bahaya alayya atasku di dalam berpikir dalam ilmu itu? Terus apa bahayanya ke aku? Kalau aku berpikir sendiri, membahas sendiri, membuat dalil sendiri, bahayanya terhadap aku itu, dalam pikiranku itu, dalam satu ilmu itu apa? Kemudian dia ngomongnya gitu. Fa'innama ya'udu, maka sesungguhnya perkara ya'udu yang kembali apa ma'alaika atas dirimu, min darurihi, dari kemudaratan perkara, aksar, itu akan lebih banyak. Jadi kalau kamu membahas sesuatu itu hanya menurut pikiranmu, menurut akalmu, menurut bukti-bukti, dalil-dalil yang itu menurutmu sendiri, itu kata Imam Ghazali, itu mudaratnya, bahayanya yang akan ditimbulkan dari sikap yang seperti itu dari seseorang itu akan lebih banyak daripada kita ikut yang sebenarnya, ikut kepada orang-orang yang sudah mencapai tingkatan mujtahid seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Bahkan Imam Ghazali sendiri, seorang filosof Islam yang terkemuka dan ternama seperti Imam Ghazali ini,
dia tidak bikin madhab, dia justru ikut Imam Asy-Syafi'i. Saking tawadhu'nya. Padahal seorang Imam Al-Ghazali ketika dia akan membuat madhab, dah nyampai, bisa dan layak, tapi kenapa dia tidak mau? Dia lebih aman ikut gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Imam Ghazali seperti ini. Wah, Ghazali setia. Wa matawatibi. Wa kam min syai'in tattali'u alaihi fayadurruka itla'uka diraran yakadu yuhlikuka fil akhirati in lam yatadarakallahu birahmatihi. Wa kam min syai'in, dan berapa banyak min syai'in dari sesuatu, tattali'u alaihi, yang kamu perhatikan, ala syai'i alaihi, atas syai'i, atas sesuatu, fayadurruka, kemudian membahayakan terhadapmu, itla'uka, apa perhatianmu, diraran, dengan bahaya, yakadu, yang hampir, yuhlikuka, menghancurkan terhadapmu, fil akhirati, di dalam urusan akhirat, in lam yatadarakallahu birahmatihi, apabila tidak menyelamatkan, tidak memperbaiki, mengoreksi Allahu, siapa Allah, birahmatihi, dengan rahmah atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah cukup banyak sudah orang yang terjerumus kepada kemudaratan karena dia hanya ikut terhadap pikiran-pikirannya saja, bukan atas dasar dia itu mengikuti terhadap sunnah Rasul dan ketetapan-ketetapan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan dia tidak ikut kepada para ulama-ulama salafus shalihin yang senantiasa dia berpegang teguh kepada ajaran sunnah dan ajaran Al-Quran. Banyak yang terjerumus itu kemudian jalan dia menuju akhirat, yang awalnya dia berpikir itulah jalan akhirat, bahwa dia itu orang yang selamat di akhirat, padahal sebaliknya dia itu orang yang celaka. Ada di antaranya itu kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendak Allah, diselamatkan, dikoreksi oleh Allah, dibelai, dikasih sayang. Yatadarakallahu. Kenapa? Karena Allah itu maha rahmah, maha penuh kasih sayang Allah itu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, sesungguhnya sesuatu, kama yattali'ut tabibu al-hadziku, sebagaimana yang telah perhatian berpikir at-tabibul hadziku, siapa dokter yang ahli, ala asrarin, atas rahasia-rahasia, bil mu'alajati, di dalam pengobatan-pengobatan, di dalam obat-obatan, yastab'iduha, yang menjauhi terhadap mu'alajat, terhadap obat-obat, man, orang, la ya'rifuha, yang tidak bisa mengetahui siapa man al-mu'alajat, terhadap obat-obat. Fakadhalika, maka begitu juga al-anbiya'u, apa para nabi, wa adba'ul qulubi, dokter-dokter hati, wal ulama'u, dan para ulama, bi asbabil hayati,
al-ukhrawiyyah, dengan sebab-sebab kehidupan akhirat. Jadi kata Imam Ghazali, kalau dokter yang ahli itu dia akan punya obat-obat rahasia, obat-obat paten, yang kalau orang biasa itu dia tidak akan bisa tahu terhadap obat-obat itu. Yang tahu siapa? Pasti dokter ahli. Kalau orang misalnya hamil, dia pasti ke dokter ahli kan? Kandungan, jangan ke THT. Jadi kata Imam Ghazali, begitu juga sama para nabi, para dokter-dokter hati. Itu para ulama, para salafus sholihin. Begitu juga mereka itu paham tentang kehidupan akhirat. Dokter mengurus kehidupan dunia agar tetap sehat, kita dikasih obat. Sedangkan para nabi, para ulama itu adalah dokter akhirat untuk mengobati batin kita. Apa obat yang pas ke orang ini nih? Dia punya penyakit batin nih. Jadi yang tahu itu ya para ulama, orang-orang yang berilmu tentang ilmu akhirat. Sama dokter itu urusan dunia, fisik, zahirnya, sedangkan para ulama itu adalah untuk batinnya, urusan batin. Fala tatahakkam ala sunnatihim biuqulika patuhlaka sama. Fala tatahakkam, maka jangan kalian berpegang teguh ala sunnatihim, terhadap sunnah para ulama, biuqulika, dengan akal pikiranmu saja. Kenapa? Karena ketika itu dilakukan patuhlika, maka engkau akan celaka, engkau akan hancur, engkau akan rusak. Kata Imam Ghazali, jangan ikut pikiranmu saja. Bilangnya ikut Nabi, tapi ketika dalam memutuskan sesuatu hukum tentang keakhiratan, tentang ilmu akhirat, kita ikut akal pikiran. Tapi bilang ikut Nabi, tidak nyambung. Jadi yang benar itu kata Imam Ghazali, walazim, dan tetapkan, istiqomahkan al-iqtida bis sahabati radhiyallahu anhum, ikut kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya serta pewaris-pewarisnya. Siapa? Yaitu para ulama. Jangan ikut pikiranmu, karena ada kemungkinan yang terbanyak itu salahnya. Lebih aman itu adalah kita ikut para ulama, seperti apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Tidak bikin madhab, tetapi dia ikut gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Demikian untuk begini, kita lanjut besok pagi lagi insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun urti biha ar'al wabail al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatima ya latifat lam tazal untuk bina bima nazal
والمسلمين بالمصطفى والأنبياء أجمعين والآلين والتابعين بالمتقين لخمسة أطفي بها الرغبة الهاتفة المصطفى